kita dalam urusan akhirat kita. Di akhirat amat menantang kita. Kata orang, kesadaran orang nyupir di Amerika itu luar biasa. Apa dia bilang? Punya pikiran, punya perasaan. Barangkali dia takut terlambat, tertinggal pesawatnya. Barangkali ibunya mau mati di rumah sakit. Ini kita kebanyakan pinter naik motor, naik mobil, tapi tidak pinter menggunakan jalan. Menggunakan jalan alias menerapkan aturan dalam menyetir itu. Ya mas sekalian rahimahumullah, lampu merah bos aja gitu, tabrakan beberapa kali saja di Simpang 4 rumah sakit jiwa. Sama-sama sepeda motor. Ya salahnya siapa? Sama aja dengan bawa keris buruk diri itu. Makanya kita dibuat aturan. Ya masyaallah rahimakumullah. Kemudian wa may yassara 'alal mu'siri yassarahu Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan, kalau tadi ya melonggarkan, melapangkan. Modelnya kayak ada anak muda duduk di kereta api, terus masa orang yang sudah ubana terus bongkok itu dikasih gelantungan. Ini kan tidak ngerti akhlak itu. Mestinya dia berdiri, apalagi dia perempuan, ibu-ibu lagi. Saya kadang-kadang subhanallah, ini orang begini berdiri, di depannya orang duduk, di sini dihadap sana, pantatnya di hidung orang itu depannya. Nah yang begitu kan kasih duduk dia. Dia masih lagi. Ini kemudian barang siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, Allah akan mudahkan dia urusannya di dunia dan di akhirat. Kalau tadi itu lebih ringan ya. Kalau ini soal hutang sudah ya, soal macam-macam. Ya, Afi, saya tak minta sama antum, tapi kasih saya ini butuh sekali. Udah kan, ini jual rumah saya mau saya jual 350, kasih saya 50 aja. Terus dijual sama antum nanti ini sertifikatnya. Kalau ada uang ambil, kasih dia keluar. Tapi sama-sama ya kita lakukan ini. Kira-kira bisa begitu. Apalagi membayarkan orang hutang. Masya Allah. Ada apalagi membebaskan orang yang sedang berhutang kepada kita. Begitu dia datang habis sudah saya bebaskan kan. Besok Allah akan bebaskan Anda di hari kiamat dari siksa api neraka. Kira-kira bisa kita lakukan? Ini termasuk yang barang berat. Ini berat. Ya, barang berat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wallahu fi 'auni al-'abd ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan selalu menolong kalau ada hambanya yang suka menolong temannya, saudaranya. Bagi saya, Allah akan menolong seorang hambanya yang suka menolong saudaranya. Mau dapat pertolongan Allah, tolonglah orang lain. Jangan persulit orang lain. Apalagi rakyat mau dipersulit. Sudah sulit dipersulit lagi. Ekonomi sudah hancur dipersulit lagi. Ini dosa sangat besar. Ini jamaah yang rahimahullah. Wallahu fi 'auni al-'abd ma kana al-'abdu fi 'auni al-'abd. Kalau ada kepala negara, kepala daerah yang bagus, yang adil, dia paling dulu masuk surga, dia dapat perlindungan Allah. Tapi kalau sebaliknya dia menyengsarakan rakyatnya, besok kita akan lihat di akhirat sana. Dia masih sekalian rahimahullah. Ini memudahkan, melonggarkan, menolong, membantu. Dia masih rahimahullah.
Lalu hadisnya tentang terakhir, ya, karena ini terakhir tentang ukhuwah. Ya mas, saya Rasulullah dari Abu Hurairah juga berkata Rasulullah SAW untuk mengencangkan persaudaraan kita, ya, untuk mengencangkan ikatan tali persaudaraan, ikatan ukhuwah itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada. Yang pertama, idza laqitum fasallim 'alaihi. Ini hal yang gampang. Apabila Anda bertemu dengannya, ucapkan assalamualaikum. Ini tokoh Islam Jepang yang namanya Dr. Futaki, ahli jiwa. Beliau melihat orang Indonesia, assalamualaikum, datang dari Indonesia ketemu dengan Mesir, datang dari Mesir ketemu dengan Saudi, orang Saudi ketemu dengan orang Australia, orang Australia ketemu dengan orang Malaysia. Assalamualaikum. Terus mengalah saling tolong. Setelah itu cium pipi kiri kanan. Yuk, betapa indahnya kata sebelum Islam. Kalau orang Jepang kan ini caranya ketemu dengan konnichiwa. Sama kira-kira berbahasa kita, selamat pagi, selamat siang. Bisa diterjemahkan apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soekarno dulu pidato di PBB itu bikin kaget tuh. Karena baru pertama diterjemahkan arti assalamualaikum oleh Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Kaget. Setelah diartikan, semoga salam itu, assalam itu ketentraman, kesejahteraan, cinta kasih dan berkat Allah buat saudara. Ingat sekali. Tapi kita ini kadang-kadang tak angkat. Assalamualaikum. Gaya-gaya saya ya. Enggak pernah dari nurani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga pernah murid saya bilang, Meko, saya setiap katakan Meko. Apa? Waalaikumsalam, antum. Ini yang saya pernah dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan disuruh saya jawab lagi. Dari situ dia masuk Islam. Kalau ini diterapkan di dunia, kata Dr. Futaki, tidak ada penjara, tidak ada rumah sakit jiwa. Kalau prinsip salam ini ditegakkan, jadi kita akan menjamin orang itu, dan kita ini disuruh menjadi the agent of peace, agen perdamaian, mata air perdamaian. Bagaimana kalau seorang suami menjadi pangkal kekeruhan rumah tangga itu? Pasti tidak tenang. Tapi kalau dia adalah menjadi muara dan mata air dari sebuah dari sebuah ketenangan, kesejahteraan, kedamaian, apalagi dia jadi orang yang berkah, itu mahwal barokah katanya, dan tazdid ta'at, nama barokah itu kata para ulama,
bertambah ketaatannya kepada Allah, semakin ringan melakukan taat, itu nama berkah. Maka pagi ini, besok kita terus sempurna ibadah kita. Pagi ini sampai pagi hari kita makan, nanti malam cepat bangun sholat subuh, itu namanya harta yang berkah. Kemudian yang kedua, wasallim alaih wa idza da'aka fa'ajib, kalau diundang datangi. Pak, saya berpesan kepada Anda, diundang datang, jawab undangan itu, hadirin. Yang fa'ajib itu hadirin undangan. Sehingga kalau ada undangan pengajian yang saya catat begitu, saya sering katakan, begitu Anda baca, Anda jawab. Kalau Anda jawab, insya Allah hadir, siap hadir, insya Allah. Mudah-mudahan tetap sehat. Lagi bagaimana? Anda meninggal, masuk surga, itu namanya mati husnul khatimah. Karena undangan haji itu kita diundang untuk masuk surga, lalu kita respon, Masya Allah, ini tidak ada jawaban walakala. Berkali-kali dalam satu kerendenan, ya saya bilang itu, astagfirullahaladzim. Itu ngaji, makanya supaya semakin ngerti arah hidup ini. Jemaah sekalian rahimahullah, la tahqiranna min amali shalih syai'an. Jangan sampai kamu pernah meremehkan amal soleh sekecil apa. Karena kata para ulama, itu yang menyebabkan kamu masuk surga nanti. Begitu kayak tadi jawab, siap hadir insya Allah. Begitu Anda dengan tulus ikhlas mengatakan siap hadir, besok Anda mati, Anda sedang hitung sebagai orang yang mengaji. Kira apa? Iya masalahnya ini kita tidak tahu apa yang disebut dengan surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus. Dalam ayat, jangan dihafal saja di bibir itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, wa idza stansahaka fansah. Apabila Anda diminta menasihati, nasihatilah. Kalau diundang untuk mengaji misi materi pengajian, datangilah. Itu maksudnya lebih dalam. Jemaah sekalian rahimakumullah, wa idza atasha fahamidallahu fasabbithu. Kalau dia bersin, syaratnya kalau dia bilang alhamdulillah, maka jawabnya yarhamukallah. Fa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit, makanya di jamaah yang sedang saya ini kan sekarang ini, kalau sakit jangan sembunyi. Saya dapat ilmu dari guru kita, tuan guru kita yang kita sebut dengan tuan guru banyak. Waktu Tuan Guru Mustafa Umar dalam keadaan sakit di rumah sakit yang di Pagutan itu apa namanya? Biomedika. Saya ada di dalam. Beliau datang sama istri. Apa? Dapat ilmu saya satu di situ. Terima kasih Dok. Begitu beliau masuk, saya juga masuk. Beliau datang belakangan masuk. Buka kelambu itu. Kenapa? Buka kelambunya, dibuka karena supaya yang tidak bisa masuk ke dalam bisa melihat beliau. An-nazru zahirin syifa'un, kata beliau. Penglihatan, pandangan orang yang sedang menjenguk walaupun tidak di dekatnya, bisa lewat jendela bisa dilihat obat, kata beliau. Nazru zahirin syifa'un. Supaya kita juga bisa berdoa, dengan malam kita bisa doakan. Jangan takut dijenguk. Bisa bilang saja mau doa, tidak usah jenguk saya ada di ruang isolasi, bisa. Mau doa. Nanti
Nanti kalau kita tahu ini sebegini banyaknya di antara pelunggu ini siapa yang jadi aulia Allah, tatkala itu berdoa dia sembuh lagi. Mungkin ada mungkin. Bahasa Indonesia. Nanti wa idza maridu fa'udu wa idza mata fatbah. Kalau dia meninggal ikutilah ya, iringan ya, iringi dulu ke masjid dan sholatkan. Setelah itu kita ikut ke kuburan. Nah, saat-saat sekarang ini saya minta kepada jamaah yang mendengar juga dari pengajian pagi hari ini, kepada kedua tempat saya mohon bisa saya bilang tak siap saya kadang-kadang itu ngomongnya juga, tolong ke kuburan itu jangan merokok dan ke masjid jangan merokok. Pertama kalau ke masjid itu Rasulullah menyatakan siapa yang berangkat ke masjid dalam keadaan suci ini anjuran Rasulullah, lalu datang ke masjid salat sunnah 2 rakaat, lalu duduk berzikir dan beristighfar, sepanjang itu Anda didoakan oleh malaikat. Kira-kira kabul nggak doanya malaikat? Kabul nggak? Ya, malaikat pernah buat dosa apa enggak? Kalau kita pernah buat dosa apa enggak? Sering, banyak sekali. Itu amalan orang di masjid. Dan di samping masjid mana sebab? Gimana itu? Kamu datang ke masjid merokok, itu sih kok tetap merokok. Yang kedua, kalau ke kuburan, tundukkan kepala, sadari diri. Sekarang saudara, engkau yang mengantar. Saya ngantri nggak tahu apa sebulan ini. Apalagi dengan talqin yang dibagi. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bik wa huwa munkar wa nakir fala yurji'ak wala yurhibak. Berembet dan terkejut dalam dosa itu ya terpadat langsung. Jangan terkejut, jangan gugup. Fa inna khalqu min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Karena dia makhluk seperti kamu juga. Belum datang malaikat saja. Dia datang, belum apa? Sebelum dia datang, sudah diletakkan barang di situ hitam. Orang yang jahat itu segelap kuburnya. Begitu lihat gelap, berubah lagi kegelapan itu jadi khufratun min khufratin niran. Kubangan yang berisi api neraka. Makanya tatkala dibawa begini, teriak. Sehingga begini goyang, kayak mundur. Sering saya tanyakan yang begini, Bapak. Ini siapa yang meninggal siapa? Amalnya apa? Sudah lakukan dulu, tidak usah kita sebut, nanti semakin sakit. Ya sudah. Goyang. Mundur kelihatan. Dia teriak, aina tahmiluni, aina tahmiluni, aina tahmiluni. Kemana kamu bawa aku? Kemana kamu bawa aku? Semua makhluk mendengarkan suaranya illal insan, kecuali manusia. Law sami'al insan lasa'ikum. Andai kata manusia mendengarkan, yang paling dulu roboh pingsan itu yang pikul. Baru yang paling belakang kerebuk, yang lewat sepeda di depan yang kerebuk. Adapun yang bagus, mudah-mudahan belum dan kita semua kaum muslimin itu. Begitu jalan. Asri'uni. Cepat bawa aku, cepat bawa. Apa yang dilihat? Sebenarnya walaupun dia tanpa diajar dengan talqin juga kita sudah mayit ini yang bilang begitu. Cepat bawa aku, cepat bawa aku. Karena dia lihat apa? Qabrahu berubah menjadi raudatan min riyadil jannah. Berubah, dia lihat taman surga. Kenapa? Kita mau ke pantai aja sudah berencana dari jauh ya Pak ya. Apalagi mau masuk surga.
Nah, karena itu jamaah sekalian yang rahimahullah. Mari. Pertama ingatkan yang pertama. Mana yang prioritas ya? Mana yang bukan skala prioritas. Tapi dunia ini